Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bicara kita keyakinan. Yakin itu yang diistilah dengan ilmi, atau yakin itu diistilah dengan kalimat ma'rifah. Istilah ma'rifah dengan istilah ilmun itu sama-sama istilah dalam akidah, dalam tauhid. Ilmu itu apa? Ilmu itu dan ma'rifah itu sebagaimana kita telah meyakini dalam kalimat itu adalah ada kalimat i'lam dan fa'lam. Maknanya apa? I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Ini definisi. Definisi ini enggak ada dua, satu definisinya. Definisinya adalah yang dikatakan ilmi atau dikatakan ma'rifah itu i'tiqadun jazimun, satu, muwafiqun lil haqqi, dua, an dalilin, tiga. Bagaimana pengertiannya? I'tiqadun jazimun, kita meyakini sesuatu itu penuh dengan keyakinan. Bagaimana keyakinan kita penuh dengan keyakinan? Kalau apapun yang datang berbeda dengan keyakinan kita, kita tidak akan laku perubahan. Apapun yang risiko datang kepada kita, tidak. Umpama kita meyakini adalah Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin. Umpama kita meyakini Muhammad itu adalah nabi dan rasul, dan kita yakini pula dia khatimil anbiya'i, penutup nabi dan penutup rasul. Kalaulah ada nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad menyatakan, itu adalah keyakinan kita tidak akan goyah terpercaya. Bahkan dalam kitab dikatakan, bila ada yang mengatakan dan mengkiri ada nabi sesudah Nabi Muhammad, dia itu keyakinan yang salah. Kalau enggak salah ingatan saya, dia kafir. Maka kadang-kadang kita telah bangkit dan telah lahir yang bawa surah Adi Nabi yang ke-26. Mungkin beberapa hari kita sudah mendengar di TV ini. Sudah ada Nabi yang ke-26. Maka menyatakan dirinya, jangankan orang memang menyatakan dia Nabi yang ke-26, percaya kita aja kepada Nabi 26 sudah menyimpang dengan akidah Islam. Apalagi orangnya itu. Oleh karena demikian keyakinan itu memang kalau orang mengatakan, kalau kamu enggak yakin saya 26, saya kamu bunuh, biar. Ini kan jazim. Dan bagaimanapun keterangan yang disampaikan memang agak tidak sanggup kita menolak lagi. Biar gitu, saya tetap tidak yakini anda dan kamu itu Nabi yang ke-26. Kenapa harus terjadi? Baginda Nabi kalau enggak salah juga pernah menyatakan, sesudah saya wafat, belum terjadinya kiamat kalau belum ada 40 orang yang menyatakan dia Nabi. Nabi sudah bicara kalau enggak salah. Sesudah saya wafat, kalau belum ada 40 orang yang menyatakan dia Nabi, kiamat belum akan terjadi. Maka mesti ada 1, 2, 3, 4 daripada 40 perempuan. Sama dengan 36 laki-laki, 4 perempuan. Dengan masa sekarang hanya berapa orang baru? Masih banyak sekali itu. Kalau kita pikir 1 tahun 1 orang, 40 tahun. Kalau 100 tahun seorang adalah sudah 400 tahun lagi. Tetapi berapa lama yang lalu sudah ada lagi ya tahun ini. Bahkan dalam bulan ini baru nampak. Ini sudah menyatakan yang bahwa dia itu adalah Nabi yang ke-26. Maka keyakinan yang demikian inilah, ini i'tiqadun jazimun. Yakin kita, dibunuh kita bagaimana? Harus mengakui Nabi 26. Saya enggak ngaku. Kamu kalau ngaku bunuh, biarlah. Kenapa? Karena tindakan akhir kekerasan di alam dunia semenjak Nabi yang dulu sampai Nabi Muhammad ada dua. Adakala percaya supaya jangan ada tindakan, adakala diberi hukuman tindakan yang memang yang berat. Kita lihat tindakan Fir'aun. Kita lihat tindakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam oleh Namrud. Kalau enggak percaya, lalu kadang-kadang alasannya yang tidak sanggup lagi mengeluarkan. Nabi Ibrahim kadang-kadang melakukan adalah pemecahan patung yang ada memang penyembahan mereka. Yang jumlah patung begitu ada satu yang gede. Dan kemudian pada satu hari patung-patung ini sudah rusak semuanya. Lalu kemudian ada satu yang tidak rusak, patung yang paling besar, dan di tangannya, di lehernya ada kampak ini gantung. Masuk Firaun, siapa yang membunuh yang merusak ini? Kami enggak tahu. Tapi kami ada mendengar seorang pemuda yang masuk dan maka yuzkaru annahu Ibrahim, diberi nama dia Ibrahim dia. Panggil dia sini. Lalu Ibrahim memanggil dia, ada kamu kerjakan? Tidak. Dan kenapa juga orang bilang kamu yang menyatakan siapa yang membunuh ini? Jangan tanya sama saya, kata Ibrahim. Coba lihat alat untuk merusak di tangan siapa.
Sama dengan adalah bacinya menggantung dan pahala yang menggantung pada kuah patung raya hina melat. Tak ada yang penting alat yang merusak ipat pada kuah wajib. Teman bagi sibanan dan yang medang hinan. Kipan tak ada yang baji hanjit jawab. Monya hanjit tak jawab kepuji dah sama. Ke Nabi Ibrahim. Nyo hai tu lak le nengko. Monya ji jawab tak ada yang hai ke pun pegat ji ke Tuhan. Nyo hai tu lak le, entah hai tu lak le dah alasan. Yang mana tetap kamu mau patih lagi Tuhan kamu karena hai tu lak kata apa. Nyo tidakkan nengko. Tidakkan Namrud. Antara kerana jalan lain kira-kira menyahan patih berkeripoh. Nyo sagai hukum nengko. Bak raja-raja dunia yang paling-paling buruk macam mana. Hana siapa boleh nengko. Dan kemudian adalah juga Nabi yang baca Nabi Ibrahim. Hai le ujung bakri. Tindakannya untuk mematikan atau percaya. Kemudian Firaun juga. Walau pertanyaan bakri terjadi dengan Musa. Antara ujung-ujungnya apa? Musa juga memang lakukan oleh Rasul Allah Ta'ala dikirim. Melakukan tongkat Musa menjadi adalah ular. Dan kemudian adalah sihir-sihir yang ada pada waktu itu. Lalu kemudian akhirnya apa? Juga Nabi Musa itu diancam oleh Firaun. Maka dengan kesimpulan yang bawah, kalau turun buat tingkat sampai demikian, kita adalah amantu billah dan amantu bi Rasulillah. Tetap kami percaya kepada iman dan kami percaya Nabi yang ke-25 Muhammad tidak ada Nabi sesudahnya. Kalau memang kepercayaan begitu nampak di luar bagaimana? Kalau ada orang yang menawarkan ada Nabi ke-26, biarlah kami enggak percaya kepada engkau. Karena ini percaya kami kepada Al-Quran, yaitu Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin. Artinya Al-Quran.